Arif sudah terbiasa dengan wajah-wajah berduka, wangi melati, dan jalanan sunyi yang mengantar tubuh-tubuh tak bernyawa menuju peristirahatan terakhir. Baginya, semua itu hanyalah pekerjaan. Sopir jenazah, sebuah profesi yang sering dipandang seram oleh orang lain, namun bagi Arif tidak lebih dari tugas rutin. Ia tidak percaya pada tahayul, hantu, atau cerita-cerita mistis yang sering didengarnya dari rekan sopir lain. Menurutnya, orang mati tidak bisa menyakiti siapapun. Justru yang masih hidup lebih sering menimbulkan masalah. Suatu sore, ia menerima panggilan mendadak. Seorang pria paruh baya dari sebuah desa terpencil di pinggir hutan telah meninggal secara misterius. Tidak banyak penjelasan yang diberikan oleh pihak keluarga, hanya alamat desa dan tujuan akhir, sebuah pemakaman keluarga yang terletak di tengah perkebunan karet. Lokasi yang jarang ia dengar sebelumnya. Dengan profesional, Arif menyiapkan mobil jenazah, memastikan semua perlengkapan aman. Begitu tiba di desa, ia mendapati suasana yang aneh. Penduduk setempat tampak enggan menatapnya. Saat ia menanyakan arah ke pemakaman, mereka hanya saling berbisik, memberi jawaban singkat, atau bahkan menggeleng lalu bergegas pergi. Arif menahan geram. Kenapa semua orang di sini bersikap seperti menyembunyikan sesuatu? Pikirnya. Akhirnya, ia mendapatkan petunjuk samar. Ikuti jalan tanah itu, nanti masuk ke perkebunan karet. Jangan berhenti sebelum sampai. Perjalanan dimulai ketika matahari mulai turun, mewarnai langit dengan oranye keemasan. Mobil jenazah melaju perlahan di jalan tanah yang bergelombang. Pepohonan karet berdiri rapat di kanan kiri, batang-batangnya kurus dan pucat seperti deretan tiang sunyi yang mengawasi. Semakin jauh ia masuk, semakin jarang ia melihat rumah atau tanda kehidupan lain. Suasana terasa janggal. Tidak ada burung berkicau, tidak ada suara serangga, hanya bunyi mesin mobil dan roda yang menghantam kerikil. Sesekali Arif menoleh ke belakang, ke peti mati yang terbaring tenang. Ia menarik napas panjang, mencoba menepis rasa tidak nyaman. Hanya pekerjaan biasa. Hanya perjalanan mengantar jenazah, seperti biasanya. Namun entah mengapa, sore itu Arif merasa perjalanan ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Langit cepat berubah warna. Oranye sore perlahan lenyap, digantikan abu-abu pekat yang menjanjikan malam. Baru setengah perjalanan, kabut turun tanpa peringatan. Tebal, dingin, dan menelan jalanan tanah di depan mobil. Sorot lampu depan seolah tak sanggup menembus lebih dari beberapa meter. Arif mengurangi kecepatan, menggerutu pelan. Dasar jalan kampung, makin gak jelas aja. Ia menoleh sebentar pada ponselnya, berharap GPS bisa menunjukkan posisi. Namun layar hanya menampilkan peta kosong dengan tulisan no signal. Ia mengangkat ponsel tinggi-tinggi, mencoba mencari sinyal, tapi tetap nihil. Hening kembali menguasai kabin, hanya suara mesin yang bergemuruh pelan. Tiba-tiba, dari balik kabut di depan, muncul sosok seorang wanita tua. Tubuhnya bungkuk, selendang lusuh menutupi kepala, dan tangannya menggenggam tongkat kayu. Arif terpaksa menginjak rem mendadak. Jantungnya berdegup keras. Ia hampir menabrak wanita itu. Wanita itu menoleh perlahan, matanya redup tapi tajam, seolah menembus kaca mobil. Arif menurunkan kaca jendela. "Bu, jalan ke pemakaman keluarga, lewat mana?" tanyanya, suaranya berat menahan gugup. Wanita tua itu tersenyum samar, bibirnya kering bergetar. "Terus saja, ikuti pohon yang paling besar. Kau akan sampai di tempat yang dituju." Tanpa menunggu balasan, ia berbalik dan berjalan masuk ke kabut. Langkahnya hilang begitu saja seakan menelan dirinya. Arif menatap kosong ke arah yang ditunjukkan. "Ikuti pohon paling besar? Maksudnya apa?" gumamnya. Meski ragu, ia menyalakan mesin kembali dan melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, hawa dingin mulai merayap masuk. Padahal AC mobil sudah dimatikan. Udara menusuk tulang, membuat tengkuknya merinding. Ia menarik jaket tipisnya, mencoba menenangkan diri. Lalu, samar-samar, terdengar bisikan. Pertama, hanya lirih, seperti suara angin di sela daun. Lama-lama, semakin jelas, meski kata-katanya tak dapat dimengerti. Arif mengguncang kepalanya keras-keras. Sudah, paling cuma kecapean. Tangannya menggenggam setir lebih erat, seolah ketakutan bisa dihalau dengan logika. Tapi semakin ia mencoba menepis, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu, atau seseorang,
yang menemaninya di balik kabut. Kabut semakin pekat, dan jalan tanah yang dilalui Arif terasa tak berujung. Pohon-pohon karet berdiri rapat, batangnya pucat seperti deretan arca diam yang mengawasi dari kegelapan. Saat matanya berusaha fokus menembus kabut, tiba-tiba terdengar suara keras dari bawah mobil. DUG! Mobil berguncang hebat. Arif segera menepi, merasakan roda belakang kanan terhuyung. Begitu berhenti, ia turun dengan hati berat. Senter ponsel menjadi satu-satunya cahaya. Ketika ia jongkok memeriksa, hatinya terkutuk. Ban belakang benar-benar bocor, robek cukup besar seolah terkena benda tajam. Ya ampun, Arif mengumpat pelan. Kenapa harus sekarang? Tidak ada pilihan lain. Ia membuka bagasi samping, mengeluarkan dongkrak dan ban cadangan. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar desah napasnya sendiri dan suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti seolah takut ikut bersuara. Saat ia mulai mengganti ban, dari belakang mobil terdengar suara, krek, krek-krek. Seperti ada yang menggerayangi pintu logam dengan kuku panjang. Arif berhenti, tubuhnya menegang. Ia menoleh, menyorotkan senter ke arah pintu belakang. Kosong. Ia menggelengkan kepala, mencoba menertawakan ketakutannya sendiri. Mungkin ranting jatuh, pikirnya. Ia kembali fokus memasang dongkrak. Namun suara itu datang lagi. Lebih keras. Lebih dekat. Kali ini disertai bunyi dentuman pelan. Duk, duk. Seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam mobil jenazah. Jantung Arif berdegup semakin cepat. Tangannya gemetar saat ia menaruh kunci roda. Ia tak tahan lagi, berjalan pelan menuju pintu belakang mobil. Tangannya terulur ke gagang pintu. Ia menarik sekali, namun pintu terkunci rapat. Loh, tadi nggak dikunci, gumamnya. Ia yakin benar bahwa pintu belakang tidak pernah ia kunci sendiri. Dan saat ia menyorotkan cahaya senter ke kaca kecil di pintu, matanya hampir tak percaya. Ada bayangan hitam bergerak di dalam mobil. Bukan tubuh kaku dalam peti, ini berbeda. Bayangan itu seolah melata di sisi peti mati, bergerak cepat, menempel pada dinding dalam mobil. Arif mundur spontan, napasnya tercekat. Kabut seakan semakin menutup mereka, membuat dunia di luar mobil hilang. Ia kini benar-benar merasa tidak sendirian. Arif berdiri terpaku beberapa detik, menatap bayangan hitam yang tadi sempat bergerak di balik kaca. Tangannya dingin. Namun dorongan penasaran bercampur takut membuat ia kembali mencoba gagang pintu. Kali ini, dengan sedikit tenaga lebih, kunci berputar sendiri. Klik. Pintu belakang mobil jenazah terbuka perlahan, menimbulkan bunyi berderit panjang yang menusuk telinga. Kabut langsung merembes masuk, menyelimuti ruang sempit itu. Arif menyorotkan senter. Pandangannya langsung jatuh pada peti kayu yang sedikit terbuka. Kain kafan di dalamnya sudah terlepas sebagian, terburai hingga menampakkan wajah almarhum. Arif tercekat. Wajah itu pucat pasi, seputih kertas. Namun yang membuat darahnya membeku adalah kedua kelopak mata jenazah, sedikit terbuka, menampakkan garis hitam tipis seolah ada sesuatu yang mengintip dari balik sana. Tiba-tiba terdengar suara pelan. Sebuah erangan lirih, tak jelas, tapi jelas berasal dari peti mati itu. Arif terpaku. Otaknya berteriak bahwa semua ini tidak mungkin. Orang mati tidak bisa mengeluarkan suara. Tapi telinganya tak bisa berbohong. Ia mendengar erangan itu lagi, lebih jelas. Tidak, ini nggak masuk akal, bisiknya, suara sendiri bergetar. Nafasnya memburu, keringat dingin merembes meski udara di sekeliling menusuk tulang. Semua logika yang selama ini ia pegang, bahwa pekerjaan ini hanyalah rutinitas, bahwa tak ada hal mistis dalam kematian, mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dengan tangan gemetar, ia menunduk, mencoba memperbaiki kain kafan yang terlepas. Bagaimanapun, itu tugasnya, menjaga jenazah tetap layak sampai tiba di pemakaman. Namun saat jarinya menyentuh kulit dingin itu, tubuhnya bergidik hebat. Bukan sekadar dingin biasa. Rasanya seperti menyentuh bongkahan es, kaku dan menolak disentuh. Lebih dingin daripada jenazah manapun yang pernah ia tangani. Arif menarik tangannya cepat-cepat, lalu menatap jenazah lagi. Untuk sesaat, ia yakin bibir pucat itu bergerak sedikit, seolah ingin mengucapkan sesuatu. Kabut makin tebal, bisikan samar kembali terdengar di telinganya, kini bercampur dengan erangan dari dalam peti. Arif benar-benar mulai kehilangan pegangan. Arif mundur dengan napas terengah.
Ia merasa tak sanggup lagi menatap jenazah itu. Pikirannya kalut, antara ingin lari, tapi jalan pulang tertutup kabut. Matanya mencari-cari sesuatu, dan di kejauhan, di sela-sela batang karet yang berjejer rapat, ia melihat siluet bangunan kecil. Pondok kayu tua, berdiri miring dengan atap seng yang sebagian bolong. Meski ragu, Arif tidak punya pilihan. Dengan senter ponsel yang redup, ia berjalan cepat menuju pondok itu, meninggalkan mobil jenazah di belakang. Pintu pondok berderit saat didorong. Bau apek langsung menyergap, bercampur dengan debu yang menari di udara. Di dalamnya hanya ada meja reyot, lemari kayu dengan pintu terbuka setengah, dan beberapa kursi patah. Arif menghela napas lega. Setidaknya ia bisa duduk sebentar, menenangkan diri. Namun ketika ia menyalakan senter lebih terang, sesuatu di atas meja membuatnya terdiam. Tumpukan foto-foto lama, kertasnya mulai menguning. Ia mengambil satu. Foto hitam putih, menampilkan sekelompok orang desa berkumpul di sebuah pemakaman yang sangat mirip dengan tujuan perjalanannya. Di tengah foto, ada seorang pria paruh baya dengan sorot mata tajam. Foto berikutnya memperlihatkan pria yang sama, kali ini terbaring di dalam peti mati dengan kain kafan yang tidak terlalu rapi. Arif menelan ludah. "Jangan bilang ini," gumamnya, jari-jarinya gemetar saat membuka lembaran lain. Di samping foto, ada sebuah buku harian lusuh. Sampulnya retak, tapi halaman di dalamnya masih bisa dibaca. Tulisan tangan di sana penuh coretan terburu-buru, namun jelas menyimpan kepanikan. "Kami memakamkannya di perkebunan karet, karena desa menolak menerimanya. Mereka bilang kematiannya tidak wajar. Malam-malam, kami mendengar suara dari tanah. Bisikan, erangan, seolah dia tidak benar-benar mati. Rohnya tidak pernah pergi." Ia menuntut, terus mencari jalan kembali. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Arif memejamkan mata, buku di tangannya bergetar. Kalimat terakhir menusuk kepalanya, seakan ditulis langsung untuknya. Tiba-tiba, udara di dalam pondok berubah dingin, lebih pekat dari luar. Lantai kayu berderit pelan, meski Arif tidak bergerak. Ia merasakan tatapan, kosong, dingin, dari sudut ruangan. Ia sadar satu hal, pondok ini bukan tempat aman. Semua benda di dalamnya, foto-foto dan buku harian itu, seolah sengaja dibiarkan untuk ditemukan. Sebuah peringatan, atau justru jebakan. Arif perlahan meletakkan buku itu kembali di meja, matanya menyapu ruangan. Nafasnya pendek, tubuhnya tegang. Ia tahu, sesuatu sedang menunggu di sini. Dan ia tidak sendirian. Arif duduk kaku di kursi reyot, telinganya berusaha menangkap setiap suara. Awalnya hanya bisikan samar, tapi kini terdengar lebih jelas, seperti langkah berat yang menyeret sesuatu di tanah. SSSRRKKK, SSSRRKKK. Ia menegakkan tubuhnya, senter ponsel diarahkan ke jendela kecil pondok yang kaca buramnya pecah sebagian. Di tanah basah yang diterangi cahaya redup, ia melihatnya, jejak kaki. Tapi bukan jejak normal. Bentuknya aneh, jari-jari panjang menyerupai cakar, dan jejak itu tidak rata, seperti tubuh yang ditarik paksa. Jejak-jejak itu berhenti persis di depan pondok. Arif menahan napas, dadanya berdegup kencang. Sunyi sesaat, lalu terdengar bunyi yang membuat bulu kuduknya meremang. Krek. Pintu pondok terbuka sendiri, pelan, tanpa disentuh siapapun. Udara dingin menerobos masuk, dan di ambang pintu, sebuah sosok berdiri. Tinggi, kurus, bahkan hampir menyentuh kusen. Tubuhnya dibalut kain kusut yang robek di sana-sini. Dari balik bayangan wajahnya, dua mata merah menyala menatap lurus ke arah Arif. Arif membeku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Tidak ada kata keluar. Hanya gemetar yang menguasai tubuhnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Namun tatapan itu cukup membuat Arif merasa seluruh tenaganya terkuras. Akhirnya, naluri bertahan hidup menguasai. Dengan gerakan panik, Arif meraih senter dan berlari keluar dari sisi lain pondok, menabrak pintu kecil yang setengah rapuh. Papan kayu berderak keras saat tubuhnya menerobos. Udara dingin malam menusuk wajahnya ketika ia berlari secepat mungkin ke arah mobil jenazah. Nafasnya memburu, langkahnya berat karena tanah becek. Ia tidak berani menoleh ke belakang, tapi ia bisa merasakan, sosok itu mengikutinya. Dari jauh, lampu mobilnya samar terlihat tertelan kabut. Arif memusatkan semua tenaganya untuk mencapai mobil,
satu-satunya tempat yang masih bisa memberinya harapan. Namun di telinganya, suara seret itu kembali terdengar. SSSRRKKK, SSSRRKKK, lebih cepat, lebih dekat. Arif hampir tersandung ketika akhirnya mencapai mobil jenazah. Nafasnya terputus-putus, dada naik turun liar. Ia buru-buru meraih gagang pintu depan untuk masuk, tapi pandangan matanya terpaku pada sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Pintu belakang mobil terbuka, menganga lebar, bergoyang pelan seperti baru saja didorong dari dalam. Arif menelan ludah. Tenggorokannya kering, tangannya gemetar saat ia melangkah mendekat. Sorot senter menembus kabut, dan pemandangan yang ia lihat membuat isi perutnya hampir terangkat. Peti mati yang tadi berisi jenazah kosong. Kain kafan tergeletak berantakan di lantai mobil, sebagian terinjak dan kotor lumpur. Tidak ada tubuh di dalamnya. Arif mundur spontan, punggungnya menabrak pintu mobil depan. Astaga, ini nggak mungkin, bisiknya dengan suara pecah. Lalu terdengar suara lain. Sam, Ciao, seperti tangisan tertahan. Hahaha, hahaha, uhuk, hahaha. Arif menoleh ke arah perkebunan karet. Pohon-pohon tinggi menjulang, kabut bergelantungan di antara batangnya. Tangisan itu datang dari sana, semakin jelas, seolah memanggil. Dengan langkah goyah, ia mengarahkan senter. Cahaya berhenti pada sesuatu yang menggantung. Sehelai kain putih, compang-camping, tersangkut di salah satu dahan pohon karet. Kain kafan. Dan tepat di bawah pohon itu, sosok yang seharusnya tidak mungkin ada di sana. Jenazah pria parubaya itu, kini duduk bersandar pada batang pohon, kepalanya miring tak wajar, mulutnya terbuka lebar seolah masih mengeluarkan erangan. Tubuhnya tidak lagi utuh. Bagian dada tergerus, kulitnya pucat dengan sobekan hitam menganga. Matanya, yang seharusnya tertutup rapat dalam kematian, kini menatap kosong ke arah Arif. Tangisan samar itu berhenti seketika. Sunyi. Hanya mata jenazah itu yang memantulkan kilau cahaya senter, seakan hidup kembali. Arif merasa seluruh dunia berputar, darahnya membeku, dan akhirnya satu kesadaran menghantam keras di kepalanya. Ia tidak sedang mengantar jenazah. Ia sedang diantar menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Arif terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Cahaya senter bergetar di tangannya, menyoroti wajah pucat yang kini seolah hidup kembali. Lalu terdengar suara. Serak, parau, tapi jelas berasal dari bibir jenazah itu. Arif. Arif terlonjak. Jantungnya berdegup tak karuan, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia tidak sanggup menjawab, hanya berdiri membeku, mendengarkan suara yang makin lama makin jelas. Aku, penjaga kebun ini. Suaranya terdengar seperti bisikan dari dalam tanah, disertai erangan panjang. Aku dibunuh, pemilikku sendiri. Mereka takut, aku membuka rahasia. Arif merasa tengkuknya membeku. Suara itu bukan sekadar bunyi, tapi mengandung rasa sakit yang menusuk, seolah setiap kata diucapkan dengan luka yang tak pernah sembuh. Sosok jenazah itu melanjutkan, kepalanya bergerak sedikit, retakan tulang terdengar jelas di udara. Tubuhku, dikubur di sini. Tidak layak. Rohku terikat, siapapun yang mencoba membawaku keluar, akan dihantui. Karena kebun ini, tidak ingin aku pergi. Arif mundur setapak, tapi sorot mata kosong itu tetap menahannya, seperti memaku kakinya ke tanah. Kembalikan aku. Suara itu mendesak, lebih kuat, hingga udara bergetar. Kembalikan aku ke tempat peristirahatan, atau kau akan tinggal di sini, selamanya. Arif menggenggam setir senter begitu erat sampai buku jarinya memutih. Tubuhnya bergetar bukan hanya karena takut pada jenazah itu, tapi karena ia baru menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Bukan jenazah itu yang menahannya. Perkebunan karet ini sendiri yang menjebak. Kabut, jalan yang seolah tak berujung, bahkan pondok tua tadi, semua adalah bagian dari perangkap yang tidak mengizinkan siapapun pergi begitu saja. Dan kini, ia menyadari bahwa setiap langkahnya sejak sore tadi, sudah diarahkan untuk sampai ke titik ini. Arif berdiri terpaku, dadanya naik turun liar, suara parau arwah itu terus bergema di telinganya. Ia tahu tidak ada lagi jalan lain. Kalau ia tetap melawan, kebun ini akan menelannya hidup-hidup. Dengan sisa keberanian yang ada, ia menelan ludah lalu berkata, meski suaranya bergetar. Baik, aku akan membawamu ke pemakaman keluarga. Aku janji.
Kabut di sekelilingnya seolah berputar pelan. Udara dingin yang tadi begitu menusuk kini sedikit mereda. Sosok jenazah itu tidak lagi bergerak, hanya menatap kosong, lalu perlahan kepalanya menunduk. Arif mundur pelan-pelan, menatapnya sambil berjalan menuju mobil. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah sendiri mencoba menahannya. Namun ketika ia menoleh lagi, sosok itu sudah tidak lagi duduk di bawah pohon. Dengan napas tercekat, Arif membuka pintu belakang mobil jenazah. Di dalam, peti mati yang tadi kosong kini sudah terisi kembali. Jenazah itu berbaring tenang, kain kafan tersampir rapi menutupi tubuhnya. Seolah ia sendiri yang memilih kembali ke tempatnya. Arif merinding, tapi juga merasa ada isyarat tersirat, arwah itu percaya pada janjinya. Ia segera menutup pintu, masuk ke kursi sopir, dan menyalakan mesin. Mobil meraung sebentar lalu bergerak. Ia mengarahkan kendaraan kembali ke jalan yang tadi ia lalui, berharap bisa keluar dari kebun ini. Namun perjalanan tidak semudah yang ia bayangkan. Lampu mobil menyorot ke depan, dan Arif hampir menjerit. Pohon-pohon karet seolah bergeser, batang-batangnya semakin rapat hingga membentuk dinding. Setiap kali ia memutar setir, jalan seakan tertutup kembali. Ia menekan pedal gas lebih dalam. Mobil melaju kencang, tapi entah bagaimana, jalannya kembali ke tempat yang sama. Pohon yang ia kenali, yang besar dengan cabang bercabang 3, muncul berkali-kali. Ini mustahil. Arif memukul setir dengan panik. Lalu, mesin mobil bergetar keras. Lampu depan meredup, dan akhirnya, mati total. Hening, hanya bunyi kabut yang berdesis di luar. Arif memejamkan mata, napasnya putus-putus. Ia merasa hampir menyerah. Namun dari kaca spion, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terdiam. Peti mati di belakang tidak lagi terbuka. Kain kafan yang sempat terburai kini tersampir rapi, menutupi seluruh tubuh jenazah. Wajahnya tertutup sempurna, tidak ada celah. Seakan arwah itu berkata, "Aku sudah kembali. Kini, giliranmu menepati janji." Arif menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Aku akan bawa kau pulang, apapun yang terjadi." Mesin mobil tetap mati. Pohon-pohon karet di sekeliling seolah menutup rapat jalur keluar. Arif tahu, jika ia menunggu lebih lama, kebun ini akan menelannya selamanya. Dengan tekad yang hampir putus, ia membuka pintu belakang. Peti mati itu menunggu di sana, berat dan dingin, seolah menantangnya. Arif menarik napas panjang. Kalau ini jalan satu-satunya, aku akan menepati janji. Dengan segala tenaga, ia mengangkat peti mati itu ke punggungnya. Beratnya luar biasa, membuat lututnya hampir menyerah. Namun anehnya, semakin ia melangkah, semakin terasa seolah beban itu bukan sekadar kayu dan tubuh, melainkan seluruh penderitaan yang ditinggalkan roh itu. Arif berjalan menyusuri jalan tanah yang licin, kabut mengurungnya dari segala arah. Namun langkah kakinya tetap menembus. Pohon-pohon karet memang tampak bergerak, tapi kali ini mereka tidak mampu menutup jalannya. Seperti ada kekuatan lain yang membelah jalan untuknya. Perjalanan terasa abadi, hingga akhirnya, di ufuk timur, cahaya keemasan muncul. Matahari pertama menembus kabut, dan Arif melihat pagar sederhana dari bambu, pemakaman keluarga yang disebutkan. Dengan sisa tenaga, ia menurunkan peti di samping liang lahat yang sudah digali. Tanpa ia sadari siapa yang menyiapkannya, lubang itu ada, menunggu. Arif berlutut, tangannya gemetar saat menyentuh sisi peti untuk terakhir kalinya. Saat peti diletakkan di liang lahat, udara yang berat mendadak berubah. Kabut yang menyesakan perlahan menghilang, memudar seperti asap tertiup angin. Hawa dingin yang membekukan tulang lenyap, digantikan hangatnya cahaya pagi. Burung-burung kembali berkicau. Arif terduduk di tanah, napasnya tercekat, matanya berkaca-kaca. Ia baru saja melewati malam paling panjang dalam hidupnya. Penutup. Hari-hari berikutnya, Arif kembali ke profesinya. Ia tetap mengemudi mobil jenazah, mengantar orang-orang ke peristirahatan terakhir. Namun kini, ia tidak lagi menganggap pekerjaannya sekadar rutinitas biasa. Setiap kali ia melihat sebuah peti, ia tahu ada cerita yang terkubur di dalamnya, kisah duka, rahasia, atau mungkin penyesalan yang tidak pernah terucap. Dan di benaknya, ia selalu menyimpan satu malam penuh kabut di perkebunan karet, saat seorang arwah mempercayakan dirinya untuk menepati janji terakhir.